Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Ramadhani, NIM 1904010230, kelas X5H. Baik, jadi di sini saya akan membahas tentang kapasitas produksi. Baik, di sini ada pengertian kapasitas. Menurut Coase dan Apilano serta Russell dan Taylor, kapasitas merupakan jumlah keluaran yang dapat dihasilkan oleh suatu sistem produksi dalam waktu tertentu, yaitu selama 1 tahun atau dalam beberapa tahun mendatang. Kapasitas dapat pula diartikan sebagai jumlah unit produksi yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diakomodasi dalam waktu tertentu. Pengertian pertama dipakai dalam menyatakan kemampuan menghasilkan dari sebuah pabrik, sedangkan makna kapasitas kedua langsung dipakai untuk menyatakan kemampuan sebuah fasilitas jasa. Misalnya, kapasitas pumping sebuah gudang wilayah atau gudang distribusi 100.000 ton per tahun pada waktu simpan rata-rata 5 hari kalender. Kapasitas menyalurkan dan distributor X adalah 10.000 unit kendaraan roda 4 per tahun. Hotel Z atau rumah sakit yang memiliki kapasitas 1.000 waktu tertentu biasanya dinyatakan dalam bentuk keluaran atau output persatuan waktu. Selanjutnya yaitu perencanaan kapasitas produksi. Perencanaan kapasitas atau capacity planning merupakan keputusan perencanaan strategis jangka panjang yang ditujukan untuk mengandalkan seluruh sumber daya produktif yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat dipakai menghasilkan level produksi tertentu. Jangka waktu di sini harus cukup panjang sehingga mampu mengakomodasikan kebutuhan untuk membangun atau mengadakan bangunan pabrik baru, pemasangan mesin pabrik yang baru, atau membangun fasilitas untuk menangani pekerjaan produk baru. Di sini ada dua macam perencanaan berdasarkan waktu yang digunakan, yakni yang pertama yaitu perencanaan kapasitas jangka pendek dan yang kedua yaitu perencanaan kapasitas jangka panjang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan kapasitas produksi. Menurut T. Hani Handako terdapat beberapa macam jenis kapasitasnya. Yang pertama yaitu design capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu untuk mana pabrik dirancang. Yang kedua yaitu rest capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teori mempunyai kemampuan memproduksinya. Yang ketiga yaitu standar capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang ditetapkan sebagai sarana pengoperasian bagi manajemen, supervise, dan para operator mesin, dapat digunakan sebagai dasar bagi penyusunan anggaran. Keempat yaitu aktual atau operating capacity, yaitu tingkat keluaran rata-rata persatuan waktu selama periode waktu yang terlewat. Dan yang terakhir yaitu peak capacity, yaitu jumlah keluaran persatuan waktu yang dapat dicapai melalui maksimal keluaran dan akan mungkin dilakukan dengan cara kerja lembur, menambah tenaga kerja, menghapuskan penundaan, mengurangi jam istirahat, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu metode perencanaan kapasitas produksi. Jumlah dan jenis yang menghasilkan keuntungan maksimum atau biaya minimum sering disebut sebagai kapasitas produksi optimum atau alias produksi optimum. Untuk menentukan kapasitas produksi optimum terdapat berbagai macam faktor yang harus diperhatikan. Faktor tersebut pada umumnya disebut sebagai faktor produksi. Di sini ada 5 faktornya. Yang pertama yaitu kapasitas bahan baku, yaitu jumlah bahan baku yang mampu disediakan dalam waktu tertentu. Jumlah ini dapat diukur dari kemampuan para supplier untuk memasok atau maupun kemampuan penyediaan dari sumber bahan kita. Yang kedua yaitu kapasitas jam kerja mesin, yaitu jumlah jam kerja normal mesin yang mampu disediakan untuk melaksanakan kegiatan produksi. Yang ketiga yaitu kapasitas jam tenaga kerja, yaitu jumlah jam tenaga kerja normal yang mampu disediakan. Jumlah jam tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja dan jam kerja yang berlaku, apakah satu shift 8 jam, 2 shift 16 jam, atau 3 shift 24 jam. Yang keempat yaitu modal kerja, yaitu kemampuan penyediaan dan untuk melaksanakan proses produksi, misalnya untuk membeli bahan baku, membayar upah. Dan yang terakhir yaitu kapasitas permintaan. Dari berbagai macam faktor tersebut diusahakan untuk memperoleh kombinasi jumlah dan jenis produksi yang akhirnya dapat menghasilkan keuntungan. Dan materi yang terakhir yaitu tujuan perencanaan kapasitas. Tujuan perencanaan kapasitas adalah mengusahakan agar fasilitas pabrik yang terdiri dari mesin tenaga kerja dan bahan-bahan dapat digunakan secara efisien, dan mengusahakan agar kegiatan perusahaan tetap terpelihara sehingga memungkinkan produk tepat waktu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.